Baik, adik-adik sekalian, sudah pukul 1, mungkin kita mulai saja ya, eh, agar nanti kita bisa selesai tepat waktu. Oke, hari ini kami sebenarnya dari tim Gizi untuk Prestasi ada 5 orang. Ada saya, Bu Widya Rahmawati, ada Bapak Intan Yusuf Habibi, ada Ibu Agustiana Fenti, ada Ibu Lola Ayu, dan ada Ibu Hayu baik adik-adik sekalian, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang tema gizi untuk prestasi. Latar belakangnya, mengapa sih kami menawarkan tema ini? Ini dikarenakan anak di usia sekolah itu memerlukan energi dan zat gizi yang cukup untuk melakukan aktivitasnya, termasuk untuk proses belajar, bermain, serta melakukan interaksi sosialnya. Kemudian masa di usia masa sekolah ini sangat penting karena apa? Pada masa ini seorang anak itu bisa tumbuh dan berkembang itu dengan cepatnya. Jadi mereka masih berada dalam masa pertumbuhan, kemudian pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan kognitif itu sangat dipengaruhi oleh asupan gizi yang optimal dan tentu saja hal lain seperti stimulasi dan lingkungan yang mendukung. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan gizinya, anak sekolah itu perlu memperoleh asupan gizi yang seimbang. Hal ini bisa diperoleh dari zat gizi makro, seperti karbohidrat. Karbohidrat itu dari makanan pokok. Makanan pokok di sini bisa berasal dari serealia seperti nasi, kemudian biji-bijian seperti jagung, kemudian bisa juga pati seperti sagu, kemudian biji-bijian lain seperti roti dan gandum. Kemudian protein di sini terutama itu adalah sumber yang berasal dari kacang-kacangan, kemudian produk hewani. Kemudian lemak bisa berasal dari tumbuhan maupun hewani. Kemudian itu tadi adalah zat gizi makro, sedangkan hal lain yang diperlukan itu adalah zat gizi mikro seperti vitamin dan mineral yang berasal dari vitamin dan mineral yang berasal dari sayur-sayuran, buah-buahan, dan lauk pauk. Kemudian asupan gizi yang seimbang ini sangat diperlukan oleh setiap anak, terutama di anak sekolah ya, kita hari ini fokus kepada anak sekolah. Kemudian anak ini seandainya bisa mengkonsumsi gizi seimbang, kemudian makanan yang beragam, kemudian makanan yang aman dan bergizi seimbang, maka ini akan sangat memberikan pengaruh yang sangat positif terhadap pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan kognitifnya. Kemudian tema gizi untuk prestasi ini termasuk kategori
SDGs yang nomor 2 yaitu desa sehat dan juga SDGs nomor 4 yaitu pendidikan yang berkualitas. Jadi kita merupakan gabungan dari itu. Jadi kita bermaksud untuk membantu meningkatkan pendidikan anak di desa, terutama pendidikan gizi dan kesehatan. Kemudian dalam rangka apa? Dalam rangka meningkatkan status gizi dan derajat kesehatan dari anak baik masa sekarang maupun nanti masa dewasa nanti. Kemudian tujuan kami menyusun modul ini adalah memberikan panduan kepada mahasiswa dan dosen pembimbing terkait tema ini, gizi untuk prestasi. Nah, apa harapannya? Harapannya itu agar mahasiswa itu mampu, yang pertama mampu melaksanakan program kegiatan sesuai dengan panduan yang ada di dalam modul, kemudian mampu mengelola jejaring kerjasama interdisipliner dalam melaksanakan program. Kemudian yang ketiga, baik, saya lanjutkan. Yang keenam itu adalah menyusun luaran kegiatan, baik berupa seminar internasional, artikel ilmiah, atau publikasi kegiatan. Kemudian apa sih output dari tema ini? Jadi kami menawarkan atau kami output dari tema ini. Yang pertama itu adalah untuk kegiatan pertama outputnya adalah agar paling tidak itu pengelola kantin di satu sekolah dasar itu telah mendapatkan edukasi atau advokasi untuk menyediakan makanan yang sehat dan bergizi. Itu adalah output kegiatan pertama. Kemudian output kegiatan kedua, siswa pada satu kelas itu telah mendapatkan edukasi tentang praktek menanam sayuran. Itu adalah output yang kedua. Kemudian output yang ketiga itu siswa dalam satu sekolah itu memperoleh edukasi terkait sarapan sehat melalui metode sarapan sehat bersama. Kemudian output yang keempat dari kegiatan 4 yaitu siswa pada satu sekolah itu telah menerima edukasi tentang jajanan sehat melalui pendekatan permainan atau games yang tentu disukai anak-anak. Kemudian yang kelima, siswa pada satu sekolah itu telah menerima edukasi tentang sayur dan buah melalui metode dongeng. Kita ketahui bahwa anak-anak usia sekolah dasar sangat menyukai kegiatan yang pemberian edukasinya itu tidak satu arah, misalkan memberikan ceramah seperti itu, tetapi dibuat yang menyenangkan seperti dongeng, games, kemudian sama-sama praktek sarapan sehat bersama, kemudian praktek menanam sayuran seperti itu. Kemudian tentang kantin sekolah kita langsung terjun di kantinnya. Kemudian ada jadi untuk outcome atau luaran dari kegiatan ini itu harapannya itu kita bisa meningkatkan untuk yang pertama, karena sasarannya itu adalah kantin sekolah, maka harapannya tingkat skor pengetahuan, sikap, dan keterampilan dari pengelola kantin sekolah terkait penyelenggaraan kantin yang sehat itu meningkat sebesar 5%. Jadi di sini memang kami tidak mengeset target yang terlalu tinggi ya, karena istilahnya lebih baik yang kita set targetnya kecil saja tetapi tercapai daripada targetnya terlalu tinggi tetapi kesulitan untuk mencapainya. Jadi kita buat minimal 5% kalau bisa. Kemudian yang kedua,
Baik, saya lanjutkan untuk outcome kita yang ketiga, empat, dan lima itu adalah meningkatkan pengetahuan dan sikap siswa peserta edukasi terkait topik itu meningkat paling tidak 5%. Kemudian outcome tambahan ini terlepas dari kegiatan manapun ya. Jadi harapannya selain bisa meningkatkan skor pengetahuan dan sikap dari kelompok sasaran, juga bagi kita, bagi mahasiswa dan UB itu ada yang pertama adalah laporan kegiatan pasti ya. Pasti masing-masing mahasiswa yang bertugas itu bisa membuat laporan kegiatan dari yang dilakukan. Kemudian yang kedua itu agar kegiatan kita itu bisa selain bisa didokumentasikan dan mungkin bisa diambil pelajaran untuk orang lain, maka kegiatan kita ini perlu kita dokumentasikan berupa video, bisa video kegiatan edukasi atau advokasi kantin, kemudian atau kegiatan yang lainnya, kemudian diupload di sosial media. Kemudian yang ketiga, bisa juga dibuat artikel yang dikirimkan ke jurnal pengabdian kepada masyarakat. Mungkin ini adik-adik bisa mohon bimbingan Bapak Ibu pembimbing ya untuk penulisan artikel di sini dan mungkin bukan adik-adik secara pribadi tetapi kelompok. Kemudian yang keempat adalah berita yang diterbitkan melalui website resmi fakultas atau media massa lokal. Kemudian yang kelima tentunya kegiatan ini harapannya bisa atau diakui SKS-nya untuk mata kuliah pengabdian kepada masyarakat. Nah, saya akan coba kupas satu persatu, yaitu yang pertama adalah kegiatan pendampingan kantin sekolah. Jadi untuk kegiatan kantin sekolah kategorinya sama ya dengan yang tadi, termasuk SDGs 2 desa sehat dan SDGs 4 yaitu pendidikan desa berkualitas. Kemudian sasaran dari kegiatan ini adalah sekolah, kemudian sekolah di sini termasuk manajemen sekolah ya, termasuk kepala sekolah, kemudian guru PJOK, guru biologi, kemudian pengelola kantin sekolah, siswa di sekolah, serta kita perlu melibatkan orang tua siswa juga. Kemudian terkait konsep dan teori, jadi yang perlu saya garis bawahi di sini adalah yang ingin kami sampaikan, yang perlu kita sampaikan ke adik-adik sekolah dasar itu adalah konsep gizi itu bukan lagi 4 sehat 5 sempurna ya, karena sekarang kan perkembangan ilmu itu sudah sangat pesat dan terkait ilmu gizi, konsep yang terbaru itu adalah konsep B2SA, yaitu beragam, bergizi seimbang, dan aman. Untuk lebih detail nanti adik-adik bisa membaca kembali di modul. Tapi prinsipnya di sini makanan yang sehat itu bukan hanya 4 sehat 5 sempurna, karena di sini kita harus mempertimbangkan bukan hanya 4 atau 5 kelompok bahan makanan saja ya, tetapi kita harus mempertimbangkan makanan yang beragam. Jadi di sini kalau adik-adik bisa lihat, sebentar, sini saya. Nah, jadi adik-adik di sini jika kan logo yang terkait anjuran pola makan di Indonesia itu adalah isi piringku. Sebenarnya ini diadopsi dari yang di Amerika yang My Plate, tetapi di sini ini sudah disesuaikan dengan pola makan orang Indonesia. Jadi di dalam setiap kali makan dianjurkan di setiap piring kita atau yang kita konsumsi itu ada
Jadi di dalam isi piring kelompok makanan, 4 kelompok makanan itu yang pertama adalah makanan pokok yang nanti seleksinya. Untuk makanan pokok di dalam piring kita itu sebaiknya hanya sepertiga dari piring. Jadi makanan pokok itu hanya sepertiga dari piring. Kemudian sepertiga yang lain itu adalah sayur-sayuran. Nah, sayur-sayuran ini juga diharapkan bervariasi ya, Adik-adik. Jadi di sini makanan harus beragam, di sini harus bervariasi. Jadi yang dinamakan makanan beragam itu kalau bisa di dalam 1 minggu itu makanan kita selalu ganti-ganti. Misalkan kalau hari Senin makan nasi putih, maka hari Selasa kalau bisa jangan nasi putih lagi. Misalkan mau dibuat nasi jagung atau mungkin mau dibuat misalkan mau menggunakan ubi ungu atau apa. Jadi setiap hari harus ganti-ganti. Kemudian sayur-sayuran juga kalau bisa setiap hari itu juga selalu ada sayur-sayuran dan porsinya itu sepertiga piring. Kemudian setiap hari itu harus berganti. Jadi kalau seandainya hari Senin itu sop, maka hari Selasa harus ganti misalkan kangkung. Kemudian harus hari Rabunya misalkan ganti sawi dan seterusnya harus ganti-ganti. Kemudian itu tadi kan sepertiganya itu makanan pokok, sepertiganya itu sayuran. Kemudian lauk pauk seberapa lauk pauk sebenarnya hanya 1/6 dari piring kita. Nah, lauk pauk ini bisa dari produk hewani atau produk nabati. Kalau produk hewani, saya yakin adik-adik sudah paham ya, ada misalkan ayam, kemudian ikan, telur, daging, kemudian seafood itu produk hewani. Dan juga yang sebenarnya termasuk di dalam kelompok ini itu adalah susu. Susu itu masuk di sini sumber protein. Jadi tidak harus lauk pauk yang dimaksud di sini yang seperti ini tidak hanya yang berupa lauk pauk yang ada di piring, tapi juga bisa berupa susu. Karena itu penting juga untuk pertumbuhan anak. Kemudian lauk pauknya yang lain itu adalah kacang-kacangan dan produk olahannya seperti tahu, tempe, oncom, yang lainnya. Kemudian bagaimana untuk buah-buahan? Buah-buahan itu sekitar 1/6 dari piring. 1/6 dari porsi piring itu adalah buah-buahan. Kemudian kita perlu mengkonsumsi ini setiap hari ya adik-adik. Jadi diusahakan konsumsi setiap hari, tetapi memang yang perlu digarisbawahi itu bahwa kita itu tidaknya selama ini banyak orang yang menganggap makanan bergizi itu mahal, padahal tidak. Jadi kita bisa memanfaatkan. Jadi tidak harus. Jadi ketika nanti adik-adik turun ke desa, kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat, maka harus istilahnya sebelum. Jadi pada saat awal itu mungkin kita perlu explore dulu, mungkin wisata kuliner dulu di situ. Bahan makanan yang tersedia apa saja. Kemudian kalau memang misalkan di situ ada warung mereka yang dijual seperti apa, metode pemasakannya seperti apa. Jadi mungkin nanti kita bisa memberikan anjuran sesuai dengan kearifan lokal dari masing-masing daerah. Selanjutnya, ini tadi kan beragam dan bergizi seimbang. Selanjutnya, ini tadi terkait lauk pauk, sebenarnya di dalam kelompok ini ada susu. Nah, susu itu tidak harus susu sapi, tetapi juga susu kambing. Seandainya di wilayah situ ada yang memelihara kambing, maka susunya juga bisa dikonsumsi.
Jadi seorang anak yang memiliki kebiasaan mengkonsumsi susu itu rata-rata tinggi badannya itu bisa lebih tinggi daripada anak yang tidak terbiasa mengkonsumsi susu. Karena apa? Di dalam susu itu tentu ada kalsium, ada protein, dan yang penting yang produk makanan yang lain yang hanya ada di susu itu adalah ada semacam hormon pertumbuhan yang ada di susu sehingga membuat anak itu lebih cepat tinggi. Jadi rata-rata tinggi badannya bisa lebih tinggi daripada anak yang tidak mengkonsumsi susu. Tetapi yang mungkin lebih direkomendasikan itu apabila di sana itu ada masyarakat yang memproduksi susu, maka itu ada lebih dianjurkan daripada produk susu. Selanjutnya adalah makanan yang aman. Makanan yang aman ini bebas dari cemaran fisik, cemaran biologis, dan cemaran kimia. Jadi yang dimaksud cemaran fisik itu yang secara fisik bisa dilihat. Jadi misalnya ada, misalkan di situ ada paku atau mungkin pecahan kaca, batu, mungkin rambut, itu adalah cemaran fisik yang secara fisik kita bisa melihat. Kemudian yang kedua itu adalah cemaran biologis. Cemaran biologis ini bisa karena ada misalnya karena kurang bersih sehingga ada kuman di situ, mungkin ada bakteri yang tumbuh di situ, atau bisa juga cemaran biologis di sini itu bisa berupa semacam bahan alami yang ada di dalam bahan makanan yang mungkin kita kurang memperhatikan ini. Contohnya yang paling mudah ya, contohnya ketika kentang kalau kita biarkan dan sebenarnya sudah mulai ada dia mau tumbuh ditandai dengan kulitnya sudah berwarna kehijauan, itu tidak boleh dikonsumsi karena di situ sudah ada zat anti gizi yang berkembang di situ, yang sudah ada di situ, makanya itu tidak boleh dikonsumsi. Kemudian cemaran biologis lain itu bisa juga kacang-kacangan, kalau seandainya di penyimpanannya tidak terlalu bagus, bisa kacang-kacangan atau biji-bijian, maka di situ akan tumbuh jamur. Itu juga perlu kita waspadai. Kemudian yang cemaran ketiga itu adalah cemaran kimia. Cemaran kimia ini bisa dari pestisida, bisa dari mungkin cairan pencuci, misalkan cairan yang sebenarnya untuk membersihkan, tetapi misalkan itu terkena di peralatan makan atau apa. Kemudian ini juga untuk cairan yang untuk yang cemaran kimia ini juga bisa berupa bahan tambahan makanan. Bisa bahan tambahan makanan yang sebenarnya tidak dianjurkan, misalkan formalin, kemudian boraks, kemudian pewarna tekstil seperti rhodomin, kemudian metilen yellow. Jadi bahan tambahan yang sebenarnya tidak boleh. Atau bisa juga sebenarnya bahan tambahan yang diperbolehkan, tetapi porsinya terlalu besar, itu juga tidak diperbolehkan. Jadi itu adik-adik untuk lebih detail nanti bisa dibaca kembali modulnya. Selanjutnya adalah terkait kantin sekolah. Di sini ada 4 pilar dari kantin sekolah. Yang pertama itu adalah komitmen dari manajemen, yang kedua itu adalah sumber daya manusia, yang ketiga sarana prasarana, yang keempat mutu pangan. Jadi untuk komitmen di sini bisa
mengapa ini diperlukan? Karena ini adalah penting untuk mengawali pelaksanaan serta monitoring evaluasi program kantin sehat dan jajanan sehat di lingkungan sekolah. Kemudian yang penting di sini itu adalah komitmen kepala sekolah, itu penting karena konsep kantin sehat itu tidak bisa hanya dilakukan dalam misalkan 1 atau 2 bulan, tetapi ini harus berkelanjutan. Jadi harus terus dipantau. Kemudian ini memerlukan monitoring dan supervisi yang berkala. Jadi di sini kantin sehat, kemudian termasuk aturan terkait jajanan sehat di lingkungan sekolah. Jadi seandainya di sekolah sudah menyediakan kantin sehat, maka mungkin dianjurkan tidak ada misalkan yang penjual lain di sekitar sekolah yang menjual jajanan yang tidak sehat. Jadi semuanya dianjurkan untuk jajanan yang sehat. Begitu pula anak-anak yang membawa bekal, maka harus dipantau juga agar bekal yang dibawa dari rumah itu juga merupakan bekal yang sehat. Itu yang pertama, komitmen dan manajemen. Kemudian yang kedua adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini termasuk sarana prasarana ini memang penting, tetapi yang perlu dipahami bahwa sarana prasarana di sini tidak harus yang mahal, tetapi yang penting sesuai dengan standar kesehatan. Kemudian yang keempat dari pilar kantin sehat sekolah ini adalah mutu pangan. Mutu pangannya bagaimana? Jadi makanan yang disajikan atau makanan yang disediakan di kantin sekolah itu harus B2SA, yaitu beragam, bergizi seimbang, dan aman. Kemudian lebih dianjurkan makanannya berupa makanan yang segar, bukan makanan yang sudah terproses ya. Maksudnya bukan makanan yang dijual, yang diproduksi di pabrik, tetapi segar dimasak dimasak secara homemade itu lebih dianjurkan. Kemudian perbanyak sayuran dan buah-buahan, kemudian kurangi makanan siap saji seperti nugget dan lain-lain, kemudian kurangi gorengan. Kalaupun pengolahannya digoreng, maka di situ harus ada nilai tambahnya. Jadi misalnya mau membuat pastel, berarti tidak hanya pastel biasa, tetapi harus di dalamnya harus ada sayuran dan misalkan ada telurnya. Jadi harus ada protein dan sayuran atau buah-buahan. Kemudian hindari juga makanan yang terlalu asin, hindari juga makanan yang terlalu manis. Yang terlalu manis misalkan seperti permen, kemudian mungkin donat yang manis, kemudian berlemak, jangan ya. Kemudian minuman manis seperti es teh, pop ice. Nah ini saya sangat sedih sekali karena memperhatikan menu minuman di beberapa sekolah yang pernah saya lihat itu menjual pop ice, dan itu sangat maaf mungkin tidak boleh menyebutkan merek ya. Jadi minuman manis yang sebenarnya itu isinya hanya mungkin tidak sehat dan tidak terlalu dianjurkan. Kemudian bahan tambahan makanan termasuk pewarna, pengawet, kemudian perasa buatan, kemudian penguat rasa atau vetsin itu diminimalkan. Kemudian perlu juga membatasi makanan yang berkalori kosong. Makanan yang berkalori kosong ini artinya hanya mengandung energi saja. Jadi mengandung energi berarti dia hanya karbohidrat dan atau lemak saja, tetapi kurang mengandung zat gizi yang lain. Jadi contohnya gorengan yang isinya cuma tepung digoreng, kemudian permen, coklat, kemudian minum-minum manis, misalkan es teh, soda,
kemudian produk yang mengandung lemak, misalkan mentega, es krim, kemudian produk olahan daging seperti sosis, ini tidak terlalu dianjurkan untuk kantin sekolah. Selanjutnya ada beberapa aturan yang perlu kita pertimbangkan dalam menyiapkan kantin sehat atau dalam memberikan edukasi terkait kantin sehat. Yang pertama, pastikan di area kantin ada fasilitas mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kemudian sebelum dan sesudah makan, siswa diharapkan untuk mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Jadi ini yang penting ya adik-adik, meskipun pada masa pandemi kemarin kita dianjurkan untuk membawa hand sanitizer, tetapi bagaimanapun hand sanitizer itu meskipun bisa membunuh kuman, tetapi tidak seefektif mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Jadi harus mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Yang ini tidak bisa digantikan 100% oleh hand sanitizer, karena kalau di dalam hand sanitizer meskipun itu bisa membunuh kuman, tetapi mungkin masih ada bahan-bahan atau residu kuman yang menempel di tangan, tetapi itu harus dicuci dengan air mengalir dan sabun sehingga kumannya itu benar-benar terlepas dari tangan kita. Kemudian petugas kantin itu perlu menerapkan kebersihan diri atau hygiene dan sanitasi makanan selama proses persiapan, pengolahan dan penyajian makanan. Jadi kalau bisa menggunakan sarung tangan atau kalau nggak boleh, prinsipnya tidak boleh menyentuh makanan secara langsung, harus menggunakan sendok atau penjepit makanan. Kemudian harus menggunakan masker juga. Selanjutnya, seorang petugas kantin itu harus bisa membedakan atau harus bisa mengidentifikasi makanan yang aman. Bagaimana sih makanan yang aman itu? Yang pertama itu adalah makanan warnanya tidak terlalu mencolok. Jadi kalau ada makanan yang warnanya ngejreng banget, memang secara penampakan dia menarik sekali, tetapi justru itu yang harus dihindari. Kemudian makanan tidak menunjukkan tanda-tanda sudah basi atau kadaluarsa, atau kalau dilihat itu sudah tidak, kalau bisa tetap sesuai dengan, jadi tidak ada aroma atau warna atau mungkin tekstur yang berbeda dari biasanya. Jadi harus istilahnya harus begitu ada tanda-tanda sedikit, ada tanda-tanda basi atau kadaluarsa, maka tidak boleh disajikan lagi. Kemudian makanan tidak boleh terlalu kenyal, karena makanan yang kenyal itu pasti istilahnya mencurigakan ya, jangan diberikan kepada anak-anak. Kemudian tidak mengandung pengawet. Kemudian ini ada beberapa contoh makanan sehat yang bisa dijual di kantin sekolah, misalnya gado-gado, kemudian soto ayam sayur, kemudian salad buah, dan pastel isi wortel dan telur. Nah, ini desain kegiatannya. Yang pertama itu adalah perencanaan, kemudian dalam perencanaan ini yang pertama kegiatannya adalah perencanaan, outputnya itu adalah adanya proposal, TOR atau rancangan kegiatan, kemudian ini yang pihak yang terlibat adalah mahasiswa dan dosen pembimbing lapang, kemudian alat yang diperlukan laptop, kertas, dan alat tulis. Kemudian di sini kegiatan yang kedua yaitu perizinan yang ke sekolah. Jadi kita outputnya adalah izin dari pihak sekolah. Harapannya kalau kita merencanakan sesuatu itu jangan terlalu mepet. Jadi berilah jeda, karena kalau kita mau melakukan kegiatan ke sekolah, maka kita harus memberikan jarak antara misalnya kegiatannya akan dilakukan misalkan tanggal 10, maka usahakan maksimal atau paling lambat 1 minggu sebelumnya itu sudah mulai memberikan
informasi ke sekolah, sudah mulai menghadap ke pihak sekolah. Kemudian pihak yang terlibat, kepala sekolah dan guru, kemudian alat dan bahan, kertas dan alat tulis. Kemudian yang ketiga, kita meminta kesediaan pengelola kantin, guru, dan siswa kalau bisa mengetahui orang tua siswa kalau kita berencana untuk melakukan wawancara ke siswa, maka sebaiknya tidak hanya langsung kita tiba-tiba langsung ke siswa, tetapi kita memberikan semacam informasi kegiatan yang akan dilakukan yang dialamatkan atau diberikan ke orang tua siswa, kemudian untuk mendapatkan izin dari orang tua siswa. Kemudian outputnya itu adalah kesediaan dari target sasaran tadi. Kemudian yang keempat, tahapan yang diperlukan yaitu observasi kantin sekolah. Nah, ini outputnya kita melaksanakan observasi kantin. Pihak yang terlibat adalah pengelola kantin. Di sini kita memerlukan form observasi dan ATK. Selanjutnya yang kelima itu adalah wawancara mendalam kepada guru, pengelola kantin sekolah, dan siswa jika diperlukan. Jadi di sini wawancara ini tujuannya itu apa sih, agar kita bisa mengidentifikasi yang saat ini sudah ada itu bagaimana sih, misalnya kalau wawancara kepada petugas atau pengelola kantin berarti kita ingin mengetahui bagaimana pengetahuan mereka tentang gizi, kemudian terkait pengolahan dan pengelolaan kantin sehat seperti itu. Jadi kita secara detail ingin menanyakan itu. Kemudian yang keenam itu adalah kita melakukan analisis situasi. Kemudian yang ketujuh itu adalah perencanaan edukasi atau advokasi. Ini apa yang dilakukan? Ini Nah, jadi kegiatan yang selanjutnya itu adalah perencanaan edukasi. Jadi di sini edukasi itu tergantung gap atau tergantung apa yang berdasarkan hasil observasi dan wawancara, informasi apa yang sebenarnya diperlukan oleh pengelola kantin, oleh guru dan siswa. Kemudian yang ke-8 itu adalah pelaksanaan edukasi dan advokasi. Kemudian yang ke-9 adalah kegiatan monitoring dan evaluasi. Untuk outputnya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, pengelola kantin mendapat edukasi atau advokasi. Ini sudah seperti yang tadi saya sampaikan ya untuk outcome-nya. Nah, untuk kegiatan kedua adalah pemanfaatan kebun sekolah yang kami tawarkan siswa. Sebenarnya ini bervariasi ya, mungkin antara siswa kelas 2 sampai kelas 5 bisa dilibatkan. Kemudian apa sih latar belakang dari kegiatan ini? Yang sebenarnya mendasari di sini adalah bahwa sebagai lembaga pendidikan, sekolah ini memiliki beberapa tugas, yang salah satunya itu adalah memberikan pengetahuan dan keterampilan, kemudian terkait sosial, norma, dan nilai-nilai budaya kepada peserta didik. Kemudian, sekolah ini menjadi titik awal yang efektif untuk meningkatkan kesadaran siswa dan mempengaruhi isu-isu sosial seperti kesehatan dan lingkungan. Ini maksudnya, seandainya kita memberikan edukasi kepada siswa terkait kesehatan dan lingkungan, misalkan terkait cuci tangan, terkait makanan sehat, maka ini
akan lebih lama nempelnya. Jadi kebiasaan baik yang diberikan atau yang diajarkan kepada anak usia dini, anak usia sekolah itu lebih lama bertahan daripada jika diajarkan kepada orang dewasa. Kemudian salah satu implementasinya adalah melalui kebun sekolah sebagai media pembelajaran. Jadi ini penting sekali. Kemudian untuk tahapan dan desain kegiatannya, yang pertama adalah permohonan izin kepada sekolah. Kemudian hampir sama dengan yang tadi, sebelum kita memberikan kegiatan, kita perlu menggali data dasar. Sebenarnya bagaimana sih yang sudah ada di sana? Apakah misalkan kalau terkait kebun sekolah, apakah di sana ada lahan yang bisa digunakan? Atau mungkin sebenarnya sudah pernah dilakukan, ada kebun sekolah tapi tidak berjalan, atau mereka sudah melakukan tetapi kurang optimal, atau mereka sudah berhasil. Nah, ini kita harus identifikasi karena kita memberikan edukasi nanti terkait bagaimana latar belakangnya, apakah mereka punya atau tidak punya kebun sekolah, apakah mereka sudah pernah melakukan, apakah mereka pernah gagal, belum optimal, apa mereka sudah berhasil. Itu tergantung edukasinya, tergantung keadaan mereka. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu melakukan edukasi dan praktek menanam sayuran. Nah, ini tergantung apakah di sana ada lahan. Seandainya ada lahan, maka akan lebih baik kalau edukasi dan prakteknya ini langsung di lahan sekolah, di tanah maksudnya. Tetapi seandainya tidak ada lahan, mungkin bisa menanamnya di dalam pot. Kemudian yang keempat adalah monitoring dan evaluasi. Untuk outputnya hampir sama dengan yang tadi ya. Jadi ini siswa mendapat edukasi, kemudian adanya laporan kegiatan, video terkait kegiatan, kemudian artikel dikirimkan ke jurnal, kemudian artikel yang diterbitkan di website resmi. Jadi ini adalah pilihan. Jadi kalau yang pasti yang nomor 1 iya, kemudian yang nomor 2 iya, cuman yang nomor 3, 4, 5 itu bisa mungkin bisa salah satu atau tiga-tiganya lebih baik, atau mungkin kalau adik-adik ada usulan yang lain maka lebih baik lagi. Jadi ini adalah contoh kegiatannya, melakukan wawancara ke pihak sekolah. Ini contoh kalau adik-adik melakukan jadi seandainya kita ingin mengajarkan pola makan yang baik kepada anak, maka akan efektif kalau kita mengajarkannya itu, salah satu contohnya itu adalah dengan praktek sarapan sehat bersama di sekolah. Ini akan sangat efektif karena biasanya anak-anak itu akan lebih bersemangat jika makan bersama-sama dengan temannya. Mengapa kita penting mengajarkan anak-anak sarapan pagi yang sehat? Ini karena kembali lagi anak usia sekolah itu masa pertumbuhan, pada usia ini terjadi peningkatan volume dan ukuran tubuh, perkembangan proses berpikir, dan pembentukan kepribadian. Kemudian diperlukan asupan gizi yang cukup. Asupan gizi ini termasuk energi dari makronutrien dan serta mikronutrien. Jadi di sini penting sekali apa sih manfaatnya, kenapa anak-anak harus mengkonsumsi sarapan yang sehat. Nah, di sini yang perlu kita ingat bahwa ketika malam hari itu misalkan anak terakhir makan jam 8, misalkan jam 7 atau jam 8, kemudian mereka tidur. Mungkin mereka tidak melakukan aktivitas apapun, tetapi ketika makan malam misalnya jam 7, jam 6, jam 7 atau jam 8, kemudian digunakan untuk tidur selama
8-10 jam, maka sebenarnya energi ini sudah habis, energi dan zat gizi di dalam tubuh anak itu setelah digunakan untuk tidur itu sudah habis. Karena apa? Karena ini untuk aktivitas otak, kemudian perbaikan sel-sel yang rusak, kemudian proses metabolisme tubuh, kemudian ini semua membutuhkan energi dan zat gizi. Nah, kemudian ketika anak bangun pagi, maka sebaiknya setelah bersih diri mereka sarapan, karena ini penting agar bisa mendukung metabolisme dan pertumbuhan anak serta perkembangannya yang mendukung aktivitas fisik dan aktivitas berpikir. Kita ketahui seandainya anak-anak berangkat ke sekolah, misalkan jam berapa? Jam 6:04, kemudian memulai aktivitas fisik di sekolah, misalkan jam 6:30 atau jam 7. Nah, anak-anak itu biasanya kalau di sekolah kan tidak hanya duduk dan belajar, mereka juga bermain dengan teman-temannya, lari-lari kemana-mana. Nah, di sini mereka membutuhkan energi. Jadi, kalau terakhir makan itu tadi malam jam 7, sebenarnya jam 7 pagi itu sudah habis energinya dan mereka harus sudah disuplai oleh makanan yang sehat di pagi harinya sehingga mereka sudah siap untuk jadi metabolismenya sudah siap, kemudian energinya cukup untuk belajar dan bermain. Kemudian sarapan pagi itu sangat penting karena ini mendukung proses kebutuhan saluran pencernaan sehingga metabolisme bisa berjalan dengan baik. Kemudian otak itu perlu mendapatkan suplai energi dalam bentuk glukosa yang dipakai sebagai sumber energi sehingga anak bisa lebih konsentrasi dalam menerima pelajaran dengan baik. Jadi meskipun di sekolah anak-anak terlihat ya hanya duduk di dalam kelas, tetapi kalau mereka tidak sarapan, mereka jadi nggak bisa konsentrasi karena glukosanya sudah menurun karena terakhir makan misalnya jam 7 malam tadi, jadi sudah 12 jam sebelumnya. Itu hampir sama dengan kita puasa loh. Jadi kalau adik-adik yang misalkan pada saat puasa Ramadan itu kan lamanya 13 jam. Nah, ini kalau seandainya anak sekolah terakhir makan jam 7 malam, kemudian tidak sarapan, jam 7 pagi itu seperti sebenarnya sudah energinya dan zat gizi yang ada di dalam badannya itu sebenarnya sudah sangat menipis dan sudah memerlukan suplai makanan yang sehat melalui sarapan pagi. Kemudian sarapan pagi itu merupakan sumber energi untuk aktivitas fisik karena kembali lagi di sekolah anak-anak juga pasti banyak bermain bersama teman-temannya. Kemudian kecukupan zat gizi ini didapatkan dari asupan makanan yang mengandung makronutrien yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Karbohidrat sumber lemak ini bisa kalau dari bahan makanan ya bisa dari kulit ayam atau bebek, kemudian dari minyak, mentega, santan, kemudian ada lagi dari lemak sapi, nah dan seterusnya. Kemudian mikronutrien ini vitamin dan mineral ini sebenarnya bisa diperoleh dari lauk pauk, sayuran dan buah-buahan. Selanjutnya, kalau tadi kita sudah sempat menyinggung tentang isi piringku, komposisi makanan yang perlu kita konsumsi dalam satu hari. Nah, sekarang kita bisa membayangkan ketika kita makan dalam sehari, bagaimana pembagian porsi dalam sehari. Kan kita ada makan pagi, makan siang, makan malam. Kemudian ada snack.
snack pagi, snack siang, snack malam. Nah, ini untuk sarapan itu sebenarnya perkiraan itu adalah 1/5 sampai 1/4 kebutuhan kalori sehari. Jadi sekitar 20 sampai 25% kebutuhan makan energi dan zat gizi dalam sehari. Kemudian kebiasaan sarapan ini kalau untuk itu kalau sarapan pagi tadi ya 20 sampai 25%, kemudian makan siang dan makan malam itu bisa sekitar 30%. Kemudian makanan selingan itu bisa dilakukan 2 atau 3 kali. Jadi perkiraan sekitar 10% dari kebutuhan energi sehari. Kemudian kebiasaan sarapan pada anak ini penting sekali karena dia merupakan edukasi dan pemberian contoh dari orang tua dan guru untuk membiasakan sarapan. Karena apa? Karena proses pemberian contoh, proses meniru ini istilahnya sangat penting karena anak itu biasanya itu lebih mudah meniru, misalkan melihat kebiasaan ibunya banyak sering setiap hari mengkonsumsi sarapan pagi, kemudian di dalam piringnya itu banyak sayur dan buah, maka anak yang melihat ibunya mengkonsumsi makan dengan banyak sayuran, kemudian jadi ada sayuran, ada lauknya, kemudian suka mengkonsumsi buah, maka anak cenderung meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Mungkin berbeda dengan anak yang orang tuanya cenderung picky eaters, ya memilih makanan, biasanya anaknya juga bisa mengikuti hal tersebut. Biasanya karena melihat contoh, kemudian mereka meniru. Selanjutnya adalah tahapan kegiatannya. Yang pertama adalah perencanaan, kemudian perizinan ke sekolah, permintaan kesediaan guru dan siswa. Kalau kita mau melibatkan siswa akan lebih baik kalau kita memberikan surat kepada orang tua terlebih dahulu, jadi tidak langsung kepada siswa. Jadi kita etikanya ketika kita mau meminta siswa, mau mewawancarai siswa, maka kita harus membuat surat kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya tahu anaknya ini akan diwawancara tentang apa, dan jadi izin itu disampaikan kepada orang tua bisa melalui surat. Kemudian dilakukan pengambilan data awal, tujuannya mengetahui kebiasaan sarapan melalui wawancara dengan kuesioner terstruktur. Kemudian tahapan kelima adalah edukasi manfaat sarapan sehat, kemudian makan bersama. Mungkin yang 5 dan 6 ini bisa dibolak-balik ya. Jadi mungkin kalau misalnya anak-anak sudah jam berapa, misalkan jam 7 mungkin. Jadi mungkin sarapan dulu, makan bersama dulu, baru edukasi setelah itu. Kemudian yang ketujuh adalah monitoring dan evaluasi kegiatan. Untuk output dan outcome-nya hampir sama dengan sebelumnya, yaitu siswa mendapatkan edukasi terkait sarapan sehat dan bergizi, dan dilakukan kegiatan sarapan bersama. Kemudian output yang lain yaitu adanya laporan kegiatan, kemudian tambahannya adanya video yang diupload di sosial media, artikel ilmiah, dan ini yang diharapkan rekognisi SKS untuk mahasiswa. Kegiatan yang selanjutnya, mengapa sih kita perlu melakukan kegiatan ini, kegiatan dongeng sayur dan buah ini? Alasannya karena anak usia sekolah ini merupakan satu tahapan di mana anak itu membutuhkan asupan gizi yang optimal. Kemudian salah satu metode yang bisa diterapkan secara khusus untuk anak usia dini itu adalah mendongeng. Jadi dongeng ini merupakan metode pendekatan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak.
Kemudian melalui aktivitas mendongeng yang menyenangkan ini, diharapkan anak-anak akan lebih mudah menyerap informasi. Kemudian tantangan menyajikan sebuah dongeng ini adalah ekspresi. Jadi yang penting kita harus memberikan ekspresi yang sesuai. Jadi ekspresi harus ditampilkan oleh sang pendongeng, baik melalui suara, gerak tubuh maupun peraga. Kemudian mendongeng ini manfaatnya banyak. Salah satunya adalah mengembangkan daya pikir dan imajinasi, kemudian melatih kemampuan bicara, kemudian kemampuan bersosialisasi, di mana melalui aktivitas mendongeng ini anak bisa mengetahui kelebihan orang lain sehingga akan menumbuhkan sikap yang sportif. Jadi ternyata banyak sekali ya manfaat dari mendongeng. Jadi kegiatan mendongeng, dongeng apapun ini sebenarnya dianjurkan untuk anak usia dini karena biasanya anak-anak itu suka dengan mendengarkan cerita dongeng ini, apalagi kalau kita sudah menyiapkan properti-properti yang mendukung. Kemudian terkait buah dan sayur, di sini buah dan sayur itu memiliki banyak ragam manfaat untuk kesehatan. Apabila kita kurang mengkonsumsi sayur dan buah, maka bisa mengakibatkan kekurangan gizi, terutama vitamin, mineral, dan serat. Kemudian kekurangan zat gizi ini bisa menimbulkan berbagai penyakit. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk mengkonsumsi sayur dan buah dalam jumlah yang cukup untuk dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita. Kemudian secara yang istilahnya yang sering dirasakan manfaatnya, yang pertama itu adalah sayur dan buah yang cukup itu bisa memperlancar BAB, kemudian merupakan sumber vitamin dan serat, kemudian meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian ini adalah contoh zat gizi unggulan dari sayur dan buah, misalkan bayam, itu vitamin C, tembaga dan zat besi, wortel, vitamin C, fosfor dan tembaga, sawi, vitamin C, vitamin B2 dan kalsium, kangkung, vitamin B2, vitamin C dan tembaga, jeruk, vitamin C, tembaga dan kalium, dan pisang, tembaga, vitamin B2 dan vitamin C. Kemudian tahapan kegiatannya yaitu yang pertama perencanaan, kemudian perizinan ke guru minimal ini 2 minggu sebelum kegiatan, kemudian meminta kesediaan dan waktu dari sasaran melalui pihak sekolah, jadi meminta kesediaan jadi memberikan informasi kepada orang tua siswa bahwa kita akan melakukan kegiatan dongeng sayur dan buah pada kapan. Jadi itu kita harus sudah sampaikan jauh-jauh hari. Kemudian menyiapkan materi edukasi, kemudian ini bisa berupa draft dongeng ya, kemudian pelaksanaan kegiatan edukasi. Nah, di sini kita bisa menggunakan tiruan bahan makanan, atau kalau itu yang lebih bisa juga menggunakan bahan makanan segar. Kemudian yang selanjutnya adalah proses evaluasi. Kemudian teknis kegiatannya, yang pertama mahasiswa menyiapkan beberapa jenis buah dan sayur yang banyak ditemukan dan sering dikonsumsi di desa. Jadi contohnya bayam, wortel, apel, dan jeruk. Jadi di sini kembali lagi ya di awal, begitu kita hadir di sini, kemudian yang ketiga, informasi yang ada di dalam edukasi itu minimal memuat karakteristik sayur,
utama, kandungan utama, serta manfaatnya bagi kesehatan. Jadi ini nanti kita memang perlu mengidentifikasi sayuran ini kandungan utamanya apa, kemudian manfaatnya apa. Itu yang nanti kita tonjolkan dalam memberikan dongeng sayur dan buah. Kemudian mahasiswa juga bisa menggunakan referensi media edukasi yang ada di dalam link ini. Nanti silahkan dicek. Kemudian untuk outputnya hampir sama dengan yang tadi ya, yaitu bisa jadi edukasi mengenai edukasi melalui dongeng sayur dan buah ini bisa dilaksanakan dengan baik minimal pada satu sekolah. Jadi targetnya sebenarnya cukup pada satu sekolah. Kemudian minimal 20 anak yang telah menerima edukasi ini minimal ya, kalau bisa lebih akan lebih baik. Kemudian harapannya laporan kegiatan pasti, kemudian output tambahan, misalkan video diupload di sosial media, kemudian artikel ilmiah. Kemudian tentu saja SKS rekognisi bagi mahasiswa. Kemudian ini kegiatan 5, yaitu games jajanan yang sehat. Kategorinya sama dengan yang tadi, sasarannya anak usia sekolah, biaya yang terlibat adalah guru dan orang tua. Kemudian berdasarkan laporan hasil monitoring dan verifikasi profil keamanan pangan jajanan anak sekolah di Indonesia tahun 2008, itu sebenarnya hampir semua anak, 98% anak, itu jajan di sekolah. Dan hanya 1% yang tidak pernah jajan. Nah, di sini menunjukkan bahwa jajanan di sekolah itu sangat sangat penting. Jadi kita sangat perlu memperhatikan jajanan yang dikonsumsi anak di sekolah. Nah, sebenarnya topik jajanan sehat ini akan lebih baik kalau dikombinasi dengan kegiatan yang satu tadi. Jadi anak sekolahnya diberi topik, diberi edukasi tentang jajanan sehat, dan kantin sekolahnya juga diberi edukasi tentang bagaimana menyediakan makanan yang sehat. Kemudian pangan jajanan anak sekolah ini bisa menyumbang sepertiga kebutuhan energi dan protein dari konsumsi pangan harian. Jadi pemberian pangan jajanan ini sebenarnya berpotensi untuk mensuplai energi dan zat gizi yang baik bagi anak, terutama ketika di sekolah. Oleh karena itu sangat penting sekali anak itu bisa mengkonsumsi jajanan yang sehat ketika di sekolah, karena kita tahu bahwa di sekolah itu meskipun terlihatnya anak-anak hanya duduk di sekolah, tetapi sebenarnya itu penting sekali. Mereka perlu energi dan zat gizi yang cukup agar bisa konsentrasi, berpikir, dan belajar, serta bisa bersosialisasi, beraktivitas dengan teman-temannya di sekolah. Kemudian anak harus dikenalkan jadi karena kontribusi jajanannya itu cukup besar, 30%, maka anak harus dikenalkan dengan makanan yang sehat dan juga makanan yang tidak sehat agar mampu memilih jajanan yang tepat. Kemudian mengkonsumsi makanan jajanan yang tidak sehat itu bisa berpengaruh. Jadi yang sering terjadi kalau anak-anak itu jika anak-anak mengkonsumsi makanan yang tidak sehat itu bisa sakit perut, mual, muntah, dan diare. Jadi ada masalah di gangguan pencernaannya. Kemudian ini beberapa contoh jajanan yang sehat dan aman. Yang pertama itu tidak mengandung cemaran biologis, yang biasanya disebabkan oleh praktek kebersihan diri dan lingkungan yang tidak baik, atau mungkin penyiapan makanan yang tidak baik. Kemudian bisa
Jadi cemaran kimia ini bisa didapat dari limbah industri, pestisida, kemudian bisa juga cemaran kimia itu dari bahan tambahan pangan. Jadi seperti yang tadi sempat saya singgung, misalnya makanan yang diolah oleh misalkan produsen yang tidak bertanggung jawab, misalkan ada yang ditambahin dengan boraks, kemudian formalin, kemudian pewarna bukan makanan, itu kan tidak boleh ya. Kemudian bisa juga bahan tambahan pangan yang sebenarnya boleh diberikan, tetapi porsinya yang terlalu besar, misalkan vetsinnya terlalu besar, itu juga nggak baik untuk kesehatan anak. Kemudian yang selanjutnya tidak menggunakan pewarna berbahaya seperti rodamin. Kemudian tidak menggunakan pengawet berbahaya seperti boraks dan formalin. Kemudian tidak terdapat cemaran fisik, misalnya rambut, kuku, pasir, isi staples, nah ini yang sering terjadi ya. Atau mungkin kalau bahan makan olahan, misalkan duri ikan, kemudian potongan tulang, itu harus dihindari. Selanjutnya, tahapan kegiatan yang pertama adalah melakukan perencanaan, kemudian perizinan ke sekolah minimal 1 minggu sebelum kegiatan, kemudian perizinan kepada sekolah ini kita juga kembali lagi kalau kita melibatkan anak sekolah karena masih anak-anak, kita tidak cukup hanya meminta minta izin ke anak tersebut, tetapi kita harus minta izin kepada orang tuanya melalui surat. Jadi kita perlu membuatkan surat yang disampaikan ke orang tua siswa melalui siswa. Jadi kita perlu memberikan penjelasan tentang apa yang akan kita lakukan, kemudian orang tua bersedia atau tidak, atau mengizinkan atau tidak mengizinkan anaknya untuk mengikuti kegiatan tersebut. Itu adalah etikanya ya kalau kita melakukan penelitian atau pengabdian masyarakat kepada anak-anak. Kemudian yang keempat, kita perlu menyiapkan materi edukasi, kemudian kita perlu menyiapkan perlengkapan games, kemudian menyiapkan kuis atau pretest post-test untuk anak SD. Nah ini contohnya untuk kegiatan satu, misalnya kegiatan mengamati contoh makanan sehat dan tidak sehat. Jadi di sini kita perlu menyiapkan contoh jajanan yang tidak aman untuk dikonsumsi. Apa contohnya? Jadi kita memang perlu untuk kegiatan ini kita perlu memberikan contoh makanan apa saja di wilayah tersebut yang sehat dan apa saja yang tidak sehat. Jadi contoh makanan yang tidak aman untuk dikonsumsi itu yang pertama adalah jajanan dengan bahan perwarna yang berbahaya, yang warnanya ngejreng sekali, itu nggak boleh. Kemudian misalnya cilok cireng dengan saus warna merah yang menyala, kerupuk dengan warna mencolok, kemudian es sirup dengan warna-warni yang mencolok, kemudian gorengan yang dibungkus koran. Nah ini harus diperhatikan ya adik-adik, mungkin gorengannya masih bisa diterima, tapi ketika dibungkus koran, nah tinta dari koran ini bisa nempel ke gorengan. Kemudian roti yang berjamur, kemudian makanan kemasan yang sudah kadaluarsa ini perlu kita siapkan sebagai contoh agar anak-anak bisa lebih mudah untuk membayangkan dan nanti lebih mudah mempraktekannya ketika sudah untuk prakteknya nanti. Kemudian yang kedua, contoh jajanan yang aman dikonsumsi, misalnya saus yang sehat. Mungkin saus yang mungkin adik-adik bisa membuat sendiri, jadi membuat contoh saus yang sehat, yang murni dari tomat itu seperti apa warnanya. Jadi anak-anak sekolah nanti bisa membandingkan saus yang dibuat dari tomat asli dan saus yang menggunakan bahan pewarna berbahaya, itu biar bisa dibandingkan. Kemudian kerupuk dengan warna yang tidak mencolok. Jadi nanti agar anak-anak SD bisa membandingkan. Kemudian gorengan yang dibungkus dengan kertas yang tidak ada tulisannya. Ini contoh yang
Eh, Selanjutnya ini lebih detail tentang kegiatannya. Mungkin nanti adik-adik bisa melihat kembali di ininya ya di modul ini kegiatan untuk tahap satu atau kegiatan satu di dalam, jadi di dalam kegiatan ini ada dua kegiatan lagi ya, yaitu yang tentang edukasi jajanan sehat dengan memberikan contoh jajanan yang sehat dan tidak sehat. Kemudian yang kedua itu adalah menggunakan games. Nah, ini yang kedua yang menggunakan games. Jadi di sini adalah tebak kata atau tebak gambar yang berisi tentang kategori jajanan yang sehat. Jadi di sini perlu menyiapkan game card atau kartu-kartu yang berisi kata atau kategori jajanan yang sehat. Jadi di sini untuk permainannya, permainan ini dimainkan dengan memperagakan kata atau frase yang tertulis di secari kertas. Tujuannya adalah membuat tim penebak itu bisa menebak jawaban yang benar dengan hanya menggunakan gestur atau gerakan tubuh. Kemudian saat peserta memperagakan kata atau frase, dia tidak boleh berbicara, hanya gerakan saja, tidak boleh berbicara. Jadi itu ketentuannya. Jadi yang pertama, membagi siswa menjadi beberapa tim dengan jumlah peserta yang merata. Misalnya satu timnya 10 orang atau 5 orang, jadi tergantung berapa jumlah total di kelas tersebut atau kelompok tersebut. Kemudian setiap tim akan mendapat 10 game card yang berisi 10 kata dengan kategori jajaran yang sehat. Kemudian permainan akan dimulai secara bergantian antar tim. Kemudian dalam satu tim ada satu orang itu yang bertugas menebak jawaban, sedangkan sisanya itu memberikan clue dengan hanya menggunakan gestur atau gerakan tubuh yang sesuai agar bisa menjawab game card tadi. Jadi kata yang ini tadi. Kemudian setiap tim akan diberikan waktu selama 3 menit untuk menebak semua kata yang ada pada game card. Kemudian tim yang paling banyak menebak kata dengan waktu tercepat itulah yang menjadi pemenang. Jadi yang di sini mungkin perlu saya garis bawah itu adalah bahwa di sini yang dinilai itu bukan hanya ketepatan dalam menebak, tetapi juga waktu. Jadi waktunya dihitung. Jadi untuk menyelesaikan 10 game card ini siapa yang paling cepat. Jadi nanti waktunya dihitung. Kemudian tahapan kegiatan yang pertama itu adalah penjelasan teknis, kemudian games, kemudian pengumuman pemenang. Outputnya, kalau output yang pertama itu adalah siswa bisa mengamati contoh jajanan sehat dan tidak sehat. Kemudian anak-anak harapannya bisa mampu menjelaskan ciri-ciri jajanan sehat dan tidak sehat, mampu menjelaskan akibat mengkonsumsi jajanan tidak sehat, bisa membedakan contoh jajanan sehat dan tidak sehat, kemudian terdapat peningkatan pengetahuan siswa tentang jajanan sehat dan tidak sehat. Peningkatan pengetahuannya harapannya minimal 5%. Kemudian output kegiatan kedua, games tebak kata atau gambar, ini semua anak yang mengikuti games harapannya mampu menjelaskan kata yang berhubungan dengan jajanan sehat kepada teman lainnya. Kemudian mampu menebak kata berhubungan dengan jajanan yang sehat. Sebagai penutup, kegiatan gizi untuk prestasi ini kami usulkan karena menurut kami ini adalah upaya yang penting untuk menguatkan sekolah sebagai tempat edukasi gizi. Harapannya itu bisa memberikan dampak positif terhadap yang pertama adalah peningkatan pengetahuan dan perilaku gizi siswa. Kemudian yang kedua peningkatan akses makanan sehat di sekolah melalui kantin sekolah dan kebun sekolah, kemudian peningkatan status gizi dan kesehatan serta prestasi dan produktivitas siswa dalam masa yang akan datang. Saya rasa itu dari saya. Sebentar saya. Ya.
di dalam Zoom ini ada tim dosen tema gizi untuk prestasi, ada Pak Yusuf. Mungkin Pak Yusuf ada yang mau disampaikan atau ditambahkan, Pak Yusuf? Oke, baik, matur nuwun Bu Widya atas kesempatannya. Mohon izin, ini yang kami susun dari dosen tim Fikes ya, teman-teman semua. Kiranya ini nanti juga menjadi pilihan ya, dan ini yang juga sudah kami susun. Kami upayakan juga kaitannya dengan visibilitas supaya nanti bisa mampu laksana, dan nanti ini yang paling penting adalah dalam proses kegiatannya itu juga kita bisa mengutamakan di level sekolah, karena sekolah merupakan salah satu ujung tombak utama ya kaitannya dengan pembiasaan, pendidikan, dan juga dengan beberapa topik-topik yang lain, terutama dengan bidang gizi. Dan ini harapannya pun nanti teman-teman bisa mengoptimalkan ya seperti itu terkait dengan kegiatan yang sudah ada. Dan sebetulnya kalau mungkin boleh mohon izin menambahkan Bu Widya, untuk yang sudah kami susun ini juga kami sangat berharap nanti teman-teman bisa mengembangkan lebih jauh, karena sebetulnya yang ada di sekolah itu pun juga banyak sekali ya. Kalau boleh kita coba nanti identifikasi, ada banyak hal yang bisa kita kembangkan di situ. Yang harapannya itu karena berada di level usia paling dini di sekolah dasar salah satunya, itu nanti bisa dioptimalkan sehingga nanti ke depannya untuk pengetahuan dan juga keterampilan, dan yang tidak kalah penting adalah di luar pengetahuan keterampilan, perilaku mereka juga bisa menjadi jauh lebih baik. Kurang lebih mungkin seperti itu, Bu Widya, matur nuwun atas kesempatannya. Oke, matur nuwun Bu Widya. Terima kasih Pak Yusuf. Jadi adik-adik, untuk tema gizi untuk prestasi di sini memang kami sudah merancang, ini bisa dilakukan oleh siapapun. Jadi meskipun adik-adik latar belakang program studinya bukan gizi, insya Allah bisa melakukan. Jadi ini relatif mudah untuk dipelajari. Jadi adik-adik bisa membaca kembali modul, kemudian seandainya ada pertanyaan, silahkan, masih ada kesempatan. Jadi kita masih punya cukup banyak waktu untuk diskusi. Jadi silahkan adik-adik bisa menyampaikan pertanyaannya, bisa di kolom chat, di mungkin raise hand sehingga bisa open mic, atau seandainya nanti sekarang masih belum kepikiran, nanti baru kepikiran, silahkan feel free untuk oh, ini sudah ada pertanyaan dari Mas Deva. Silahkan Mas Deva. Baik, mohon izin Ibu bertanya. Mohon maaf juga tidak bisa on cam karena ada kendala itu. Dari tema gizi ini, dari awal yang saya tangkap ini fokus dari daftar kegiatannya adalah di sekolah ya Bu ya. Sehubungan dengan itu, apakah kami bisa melakukan tema ini dengan kaitannya itu di remaja seperti di Karang Taruna, Ibu? Karena permintaan di daerah kami itu, di desa di daerah kami, itu stunting dan obesitas dalam jangkauan yang sedikit lebih luas, itu Bu. Apakah bisa ya Bu, misalkan kita ambil sasarannya itu remaja, khususnya Karang Taruna, gitu. Selain nanti coba kelompok kami pikirkan untuk menyusun kegiatan yang berbasis anak sekolah, Ibu. Terima kasih.